Halo semua, panggil aku Hati. Jumpa kembali di podcast Teman Hati episode keempat. Terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin podcast Teman Hati dan yang sudah mengikuti channel ini untuk semakin berkembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini menyenangkan, membosankan, atau hari ini penuh dengan emosi? Gak mood ngapa-ngapain, bawaannya kesel aja. Buat lihat wajah orang, bawaannya pingin marah-marah. Meski keadaan mengharuskan kita semua untuk bekerja di rumah, atau kata orang-orang tuh WFH, work from home. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Jangan mentang-mentang di rumah jadi mageran nih. Harus tetap semangat dan produktif, oke? Yang kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah. Ada juga yang bilang, Kak, di rumah terus kok aku jadi berasa gampang emosi. Bad mood mulu bawaannya. Aduh, tenang dulu teman-teman. Yang masih emosi, yang masih bad mood, semuanya deh. Coba yuk sekarang kita tarik nafas dulu bareng-bareng, oke? Udah siap? Tarik nafas dalam-dalam. Abis itu hembuskan perlahan-lahan. Kemudian tersenyum. Gimana? Udah enakan? Oke sip, kalau hati kalian udah merasa enakan, kita lanjut aja. Tapi kalau kalian merasa masih mau lebih enak, kalian bisa ulangi sebanyak 3 kali sebelum lanjut dengerin podcast ini. Di pause dulu videonya, abis itu kita lanjut lagi. Karena datang harus dengan pikiran yang jernih, agar kita mampu untuk mencerna pembahasan kali ini dengan sangat baik dan menghindari dari kesalahpahaman, oke? Nah, kira-kira kita bahas apa ya? Yang pastinya kalian udah baca judul video ini sebelum kalian memutuskan untuk ngeklik video ini. Ya, kita bakal bahas mengenai seni bodo amat. Loh, bentar. Kok bodo amat malah jadi seni sih? Wah, nggak bener. Podcast ini ngajarin yang nggak bener. Daripada bingung-bingung, lebih baik dengerin podcast ini sampai akhir. Oke? Tapi sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Semoga podcast ini memberi kalian banyak manfaat dan inspirasi. Selamat mendengarkan. Halo teman hati, apa kalian pernah merasa dunia ini selalu menyebalkan? Hidup ini gak adil. Kenapa hari-hariku rasanya selalu menyebalkan? Melihat orang lain di sosial media menampakkan kebahagiaan-kebahagiaan. Meski sebenarnya yang ditampakkan di sosial media itu pasti yang bagus-bagusnya aja. Faktanya semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi aku gak bisa sesantai itu, Kak. Rasanya aku selalu hidup dengan penuh kekhawatiran, rasa takut, minder, insecure. Sampai-sampai aku memulai sesuatu, aku gak berani karena aku kira udah pasti gagal duluan. Teman hati, kalau begitu caranya, kita sulit untuk maju dan mengimprove kemampuan diri kita. Nah, untuk itu, ini saatnya kalian tahu tentang sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Aku akan mengambil poin-poin dari sebuah buku yang mengubah pola pikir aku terhadap suatu hal yang bikin kita minder sampai gak berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi. Buku itu adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat, karya Mark Manson. Inti dari buku ini adalah kita belajar untuk memfokuskan dan memprioritaskan pikiran secara efektif, bagaimana memilih hal yang penting dan tidak penting untuk kalian pedulikan. Karena ketika kita terlalu mempedulikan dan mengurusi banyak hal, orang-orang, barang-barang, kejadian-kejadian, terutama kejadian yang bikin kamu down dan minder, dan jadinya kamu gak bisa maju. Kamu bakal ngerasa bahwa semuanya harus sama persis apa yang kamu inginkan.
Dan faktanya, dunia ini tidak seperti itu. Dan itu nggak baik kalau kalian merasa seperti itu. Karena kamu akan selalu merasa kesulitan untuk menjalani hidup di dunia ini, yang mana dunia ini nggak selalu berputar untuk diri kita. Posisikanlah diri kita sebagai seorang yang biasa saja, tidak pemeran utama, dan jangan merasa istimewa. Maksudnya bukan untuk semakin mematahkan semangat hidup kalian dan malah membuat kalian semakin down. Bukan ya teman-teman, justru sebaliknya. Jadi begini, ketika kamu merasa bahwa kamu istimewa, ketika kamu merasa bahwa kamu adalah pemeran utamanya, dan ketika kamu merasa kamu berhak untuk selalu bahagia, dan semuanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan kamu. Akibatnya kamu bakal selalu melihat kesulitan sebagai sesuatu ketidakadilan. Setiap tantangan menjadi sebuah kegagalan. Setiap ketidaknyamanan menjadi permasalahan pribadi. Adanya perbedaan pendapat menjadi sebuah pengkhianatan. Fokus kamu akan kepada reaksi orang-orang terhadap kamu. Ketika kamu melihat reaksi yang tidak diharapkan dari seseorang, misalnya kamu malah dapat caci maki dan bulian, kamu akan kecewa dan marah. Fokus hidupmu akan kepada hal-hal negatif di luar sana. Kamu jadi kehilangan kesempatan untuk kamu peduli pada hal-hal yang buat hidupmu semakin maju. Simpelnya, kalian tahu orang ghibah kan? Mereka membicarakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh orang tersebut atau membuka aib orang-orang. Mereka memprihatinkan. Nah, kenapa? Karena fokus mereka kepada orang lain dan hal-hal negatif. Di saat yang sama, mereka telah kehilangan kesempatan untuk mengimprove diri mereka sendiri pada hal-hal yang lebih baik. Untuk bisa hidup lebih tenang dan terus maju, dunia ini membutuhkan orang-orang yang masa bodoh pada hal-hal yang gak bermakna. Hati yang lapang, legowo menerima sesuatu, dibawa enjoy aja. Seperti menerima caci maki dari seseorang, dibawa santai aja. Toh, hidupmu dikendalikan oleh dirimu sendiri. Kamu yang menjadi pengemudi. Kamu yang memutuskan akan dibawa kemana hidupmu. Kamu bisa memilih mengemudi untuk mendatangi suatu klub malam dengan alkohol-alkohol. Di sisi lain, kamu memiliki kesempatan untuk mengemudi mendatangi perpustakaan atau sebuah tempat ibadah. Kamu bisa memilih apa kamu ingin marah ketika mendapatkan kembalian receh dari warung, atau kamu memilih mengabaikannya aja dan harimu tetap terjaga dengan baik. Kamu bisa memilih untuk terus khawatir pada sesuatu atau menanggapinya dengan tenang. Karena marah, khawatir, dan hal-hal negatif lainnya hanya akan membuang-buang waktumu saja dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Untuk itu, masa bodoh di sini adalah masa bodoh pada hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak akan bermakna pada hidupmu dan lebih fokus terhadap hal-hal yang bermakna dalam hidupmu. Sekali lagi, kalian sendiri yang menjadi pengemudi. Nah, saatnya aku membacakan poin-poin penting dari buku karya Mark Manson ini tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Poin yang pertama adalah masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh adalah merasa nyaman ketika menjadi berbeda. Contoh misalnya, ketika kamu berada dalam sebuah kelompok teman yang sama-sama menyukai seseorang artis terkenal, nah, teman-teman kamu ini, mereka selalu membeli merchandise seperti photocard, poster, gantungan-gantungan, album untuk dipamerkan, dan menunjukkan identitas bahwa ini loh saya, fans dari seorang artis tersebut. Dan kamu gak punya. Misalnya kamu gak punya uang untuk membeli hal-hal itu.
Dan sebenarnya kamu juga nggak apa-apa dan baik-baik aja tanpa punya barang-barang itu. Tapi permasalahannya, kamu merasa minder nih kalau kamu nggak punya barang-barang itu. Karena takut dibilang nggak hits, apalagi kamu satu-satunya orang dalam kelompok tersebut yang nggak punya. Mungkin kalau fokusmu ingin dilihat oleh orang-orang sebagai seorang yang hits, kamu bakal maksa-maksain buat ngutang atau gimana caranya biar punya barang itu. Nah, tapi poin yang pertama ini, kamu bukan acuh tak acuh. Melainkan kamu merasa nyaman kalau kamu itu berbeda. Kalau misalnya, aku tuh nggak punya barang-barang itu juga nggak apa-apa. Aku masa bodoh mau punya barang itu atau enggak, yang penting aku bisa nabung untuk hal-hal yang bermanfaat. Pada contoh tersebut, kalau fokusmu untuk biar terlihat hits, kamu akan kewalahan dan capek hutang sana-sini. Dan sebaliknya, kalau fokusmu pada hal yang bermakna untuk hidupmu, kamu akan hidup lebih tenang tanpa hutang sana-sini. Kemudian poin yang kedua adalah, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama, kamu harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu sendiri. Nah, seperti contoh tadi ya, kamu punya hal yang harus dipedulikan, yaitu menabung untuk masa depan ketimbang membeli barang-barang untuk terlihat hits. Mungkin ada juga nih orang-orang karena mereka nggak punya sesuatu hal untuk mereka pedulikan, artinya semakin sedikit masalah mereka atau tidak ada masalah, kita cenderung nih mencari masalah. Maka timbullah kita memedulikan sesuatu hal yang sepele. Karena tidak ada di hidupnya yang jauh lebih penting untuk dipedulikan, seperti kembalian uang receh tadi. Kamu jadi marah. Nah, contoh lain, remote TV hilang marah-marah. Kehabisan diskon marah-marah. Mungkin mereka tidak punya sesuatu hal yang lebih penting untuk mereka beri perhatian. Nah, jadi menemukan sesuatu hal yang penting dan bermakna dalam kehidupan mungkin adalah cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga kalian. Karena jika kalian tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian kalian akan tercurah pada sesuatu hal yang tidak bermakna dan sia-sia. Next poin yang ketiga yaitu, entah kalian sadar atau enggak, kalian selalu memilih sesuatu hal untuk kalian perhatikan. Kita dilahirkan dengan kepedulian. Contoh saat kita kecil, semua terasa baru bagi kita. Kita selalu merasa penasaran pada suatu hal. Sehingga segala sesuatunya selalu kita perhatikan dan kita pedulikan. Pernah kalian lihat anak kecil yang menangis hanya karena bajunya tidak sesuai dengan warna yang mereka inginkan? Mereka pengen hari ini pakai baju warna pink, tapi orang tuanya memakaikan baju kepada mereka warna biru. Kemudian mereka nangis gitu ya. Pada saat kita kecil, semuanya tampak begitu berarti. Nah, oleh karena itu banyak hal yang dipedulikan. Berbeda saat kita mulai beranjak dewasa. Hal-hal yang dipedulikan saat kecil tidak begitu berarti lagi dan sudah berbeda suatu hal yang menjadi fokus kita. Begitupun setelah kita tua. Semua hal yang dulu sering kita perhatikan dan permasalahkan kini menjadi tidak begitu berarti dan lebih bebas. Karena tidak peduli lagi untuk hal-hal yang banyak. Dalam hidup ini tidak ada yang dilahirkan dengan masa bodoh. Karena kita semua dilahirkan dengan kepedulian. Mungkin ada yang tidak bisa merasakan emosi apa-apa untuk apapun. Yap, dia adalah psikopat. Kita tidak meniru seorang psikopat. Karena sisi biologis kita selalu memedulikan sesuatu dan akan terus memedulikan sesuatu. Yang menjadi pertanyaan adalah, hal apa yang kita pedulikan? Hal apa yang ingin kita pilih untuk kita pedulikan? Dan bagaimana caranya untuk merasa bodoh amat untuk hal yang sekiranya tidak akan bermakna untuk hidup kita? Apa kamu mau peduli dengan uang kembalian receh itu? Padahal kita bisa bersikap bodoh amat dan lebih memedulikan hal-hal yang bermakna pada hidup kita.
Masa bodoh pada hal-hal yang tidak bermanfaat pada hidup kita. Kita masa bodoh pada cacian orang. Kita masa bodoh pada kata-kata orang yang membuat kita berhenti untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kita bisa masa bodoh pada kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Masa bodoh. Terkadang hidup ini harus dimasa bodohkan. So, kesimpulannya apa? Jadi cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Cuek di sini bukan berarti seperti psikopat, acuh tak acuh, dan tidak punya rasa apapun terhadap sesuatu. Tetapi masa bodoh di sini adalah masa bodoh pada hal-hal yang menghambat hidup kita, yang membuat kita sedih, galau, khawatir, dan lebih memfokuskan diri kita dan pikiran kita kepada hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup kita. Dan tentunya kita bakal lebih bahagia. Yap, jadi segitu aja podcast di episode kali ini. Poin-poin tadi adalah bagian awal dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini bagus banget, buat kalian yang belum baca, aku saranin untuk baca ini. Dan terima kasih untuk kalian yang udah dengerin podcast kali ini sampai akhir. Buat kalian yang suka untuk podcast Teman Hati ngomongin hal-hal tentang kehidupan dan bermakna bagi kehidupan, kalian boleh subscribe aja channel Dari Hati, like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Untuk kalian yang ingin berpendapat, boleh banget tulis di kolom komentar. Tapi ingat, bijaklah dalam menulis komentar. Terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini. Akhir dariku, salam dari hati.